Rizky Fadila Manggarani, NIM 1193825. Di tugas kali ini saya diberikan soal oleh Pak Namuri, yaitu soal pertama. Seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian Anda. Di sini saya mengambil studio fotografi sebagai bidang keahlian saya. Dan saya dibekali modal kapital sebesar 10 juta rupiah. Lalu, saya memiliki 1 orang tenaga kerja terampil dan 2 orang tenaga kerja tidak terampil lulusan SMK dan magang yang siap bekerja untuk saya tanpa dibayar di bulan pertama. Lalu, saya memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa berukuran 5x10 meter. Di sini pertanyaannya, jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama. Jelaskan dalam uraian setiap bulan. Langsung aja kita mulai menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Namuri. Di bulan pertama, pada bulan ini saya akan melakukan tahapan perencanaan, yaitu berupa menentukan konsep atau jenis produk yang akan saya buat di studio saya nanti. Apabila konsep ini sudah jelas, maka untuk melaksanakan aktivitas yang lain akan berasa lebih mudah. Cara yang saya gunakan untuk menentukan jenis produk adalah dengan cara meriset pasar kepada target yang ingin saya pasarkan. Dan tadi saya juga diberikan ruangan sebesar 5x10 meter, di mana ruangan ini akan saya manfaatkan untuk studio foto saya. Dan juga saya akan menaruh front office di sana, juga ruang tunggu untuk konsumen saya agar konsumen terasa nyaman dan lain sebagainya. Juga pada kasus ini saya memiliki 1 orang tenaga terampil dan 2 orang tenaga tidak terampil lulusan SMK magang. Pada rekan kerja saya nanti, saya akan membangun tim yang solid dengan menyamakan visi misi dan tujuan dari usaha ini. Kerjasama tim yang solid dan komunikasi yang baik bisa membawa bisnis saya berkembang dengan lebih cepat. Masih di bulan pertama, saya menyusun anggaran pengeluaran awal untuk membangun studio foto seperti membeli peralatan studio. Alat-alat ini bisa berupa peralatan untuk pemotretan, peralatan display, belanja barang-barang yang akan dijual seperti nanti kertas foto atau bingkai, juga peralatan kantor, gaji pegawai yang terampil, karena pegawai yang terampil pasti akan dibayar di awal, serta biaya proses produksi. Lalu, masih di bulan pertama, saya akan melakukan promosi besar-besaran ketika semua yang saya perlukan siap. Promosi ini berguna untuk mendapatkan lebih banyak konsumen yang akan melakukan pemotretan di studio foto saya. Lalu memasuki bulan kedua. Di bulan kedua ini saya akan menghitung pendapatan saya di bulan pertama untuk menentukan target di bulan kedua. Jika target di bulan pertama terpenuhi, saya akan mencoba meningkatkan target di bulan kedua ini. Saya masih melakukan promosi hanya saja untuk menjaga loyalitas dari konsumen saya. Di bulan ini saya akan menentukan uang makan dan uang transportasi untuk 2 pekerja tidak terampil sebagai gaji mereka. Lanjut ke bulan ketiga. Jadi pada bulan ketiga ini saya melakukan perawatan dan penambahan fasilitas jika diperlukan, seperti apabila ada barang yang rusak atau ada barang yang hilang. Di bulan ini saya juga tetap melakukan promosi secara rutin tetapi kecil-kecilan. Lalu juga saya akan melakukan evaluasi kinerja kru dan evaluasi dana tiap 3 bulan sekali agar saya tahu keuntungan saya di bulan pertama hingga saat ini, yaitu di bulan ketiga. Lalu ada soal kedua. Di sini Pak Namuri memberikan beberapa pertanyaan. Saya hitung-hitung ada 10 pertanyaan. Jadi saya akan mulai menjawab pertanyaannya satu persatu. Jadi soal nomor 1 ialah
Apa yang akan Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki? Untuk memaksimalkan sumber daya manusia, saya akan selalu memberikan kesempatan pada setiap karyawan saya untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Karena menurut saya, di dalam suatu perusahaan, karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda perusahaan. Lalu, untuk memaksimalkan modal, saya mengatur manajemen keuangan dengan baik. Tujuan dari mengatur manajemen keuangan dengan baik adalah untuk memadukan beberapa sumber dana permanen yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk biaya operasional sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk mengurangi anggaran pada ruangan yang telah saya miliki, saya membangun sebuah front office di ruangan yang diberikan ini. Juga saya melakukan dekorasi dengan membuat ruangan senyaman mungkin dan menggunakan cat-cat berwarna cerah. Tidak lupa menambahkan kursi tunggu untuk para tamu atau ruangan tunggu, serta meja sederhana yang dapat digunakan untuk bekerja atau melihat hasil foto dari studio. Lalu soal yang kedua, apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Pada soal nomor 1, saya diberikan karyawan terampil 1 dan 2 karyawan tidak terampil SMK dan magang. Untuk memaksimalkan kualitas mereka, sebaiknya saya memberikan pelatihan untuk meningkatkan performa dan skill dan mengasah keterampilan mereka. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Anda dapat menemukan partner karyawan yang baik? Menurut saya, saat saya melakukan perekrutan awal pegawai, setiap calon pekerja harus melampirkan CV tentang diri mereka yang berisikan keahlian, pengalaman, kelebihan, dan presentasi mereka sehingga dapat mengukur kemampuan mereka dan tahu apakah keterampilan yang mereka miliki berguna dan mendukung bisnis studio yang saya miliki. Lalu juga saya akan mempertahankan karyawan yang berkompeten di perusahaan. Memang sepertinya akan sulit karena belum tentu karyawan akan selalu betah bekerja di perusahaan ini. Namun disitulah cara saya mengetahui loyalitas dari karyawan saya. Lalu pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah, apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Caranya adalah dengan melakukan promosi besar-besaran di segala media. Caranya adalah dengan melakukan promosi besar-besaran di segala media, baik media cetak maupun media sosial. Seperti melakukan ads atau iklan di Instagram, mengendorse influencer, seleb Instagram, atau seleb media sosial lainnya seperti seleb TikTok, Twitter. Karena menurut saya hal yang cukup efektif di masa kini adalah dengan berpromosi di media sosial. Lalu pertanyaan nomor 5, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Yang saya lakukan adalah selalu menjaga hubungan sosial yang baik, merangkul karyawan sebagai teman dan keluarga, mengapresiasi kinerja dari setiap karyawan, sekecil apapun. Lalu pertanyaan nomor 6, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Yang saya lakukan ialah selalu menghargai semua dukungan dan bantuan yang diberikan oleh karyawan saya, dan lebih dulu menghormati orang-orang di sekitar. Karena menurut saya sikap saling menghormati dapat membangun lingkungan kerja yang sehat dan ramah, dan menjadi ahli atau pakar di bidang usaha yang saya miliki, agar tiap karyawan selalu meminta bantuan dan solusi kepada saya. Lalu nomor 7, apa yang Anda lakukan untuk membangun sikap inisiatif karyawan? Yang saya lakukan ialah selalu mengapresiasi pekerjaan karyawan dan akan memotivasi mereka untuk bekerja lebih giat.
Selalu memotivasi karyawan untuk berpikir sebagai tim bukan pekerja. Juga selalu sharing pendapat dan tanggapan dari karyawan. Lalu pertanyaan yang ke-8, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Yang saya lakukan ialah saya menciptakan suasana dan lingkungan pekerjaan yang nyaman, fleksibel dan bebas sehingga pekerja tidak merasa bekerja dalam tekanan, serta memberikan bonus bulanan berupa uang atau lainnya sesuai dengan performa kerja dari masing-masing karyawan. Pertanyaan nomor 9, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan? Namun di satu sisi yang bersangkutan adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik. Menurut saya, jika karyawan saya melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan, maka yang saya lakukan adalah memberikannya SP sesuai dengan kontrak kerja dengan syarat apabila ia melakukannya lagi, maka saya tidak segan-segan untuk memberikannya sanksi atau hukuman untuk memberikan efek jera agar tidak mengulanginya kembali. Pertanyaan yang ke-10, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk pada orang lain, namun secara individu karyawan ini memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Menurut saya, untuk mengetahui penyebab kenapa sih dia ini memiliki sifat buruk, saya bisa melakukan diskusi dengan cara one-on-one. Dalam kesempatan tersebut, saya berusaha memahami keadaan dan sudut pandang karyawan tersebut. Usai berdiskusi tadi dengan karyawan, saya memantau selalu perkembangannya. Apabila ia menunjukkan perubahan, saya akan memberikan pujian atas pencapaiannya, merubah perilakunya. Karena saya percaya pengakuan dari atasan selalu menjadi cara terbaik mendekati karyawan. Lalu pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-11. Apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment sumber daya manusia? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, bagaimana seharusnya menurut Anda? Jadi menurut saya, apabila karyawan dan atasan dan karyawan yang lainnya udah klop, maka tidak perlu bergonta-ganti karyawan. Karena jika mengganti karyawan, maka saya harus melakukan pendekatan dan juga karyawan lain melakukan pendekatan dan penyesuaian lagi. Menurut saya, cara ini, yaitu cara bergonta-ganti karyawan, kurang efektif untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Karena apabila karyawannya udah klop, udah merasa seperti keluarga, udah nyaman bekerja bareng, menurut saya bergonta-ganti karyawan tidak perlu. Gitu. Oke guys, jadi segitu aja tugas saya kali ini. Saya sudah menjawab semua soal yang diberikan oleh Pak Namuri. Terima kasih untuk Pak Namuri dan teman-teman yang sudah ingin menonton video saya dan menyimak video saya. Apabila ada salah-salah kata dan kekurangan, saya minta maaf.